Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,90% ke angka 6058. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham rencana digital yang hari ini turun lumayan dalam. Apakah penurunan ini kesempatan untuk kita entry atau pesta sudah selesai? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham to dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBYB. Saham BBYB hari ini turun 6% lebih ke harga 1.705. Kemarin BBYB sempat terkena suspend karena memang dalam satu minggu terakhir ini BBYB naik sangat tinggi. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBYB saat ini masih bergerak uptrend. Jadi walaupun saat ini gagal naik melewati resisten di harga 1.800 dan turun 6% lebih, trennya masih uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya BBYB berusaha untuk naik di atas harga 1.600 dan sempat menyentuh harga 1.800 tetapi masih gagal break. 100 sempat turun di bawah support di harga 1.400 tapi berhasil rebound, dan 2 hari kenaikan tinggi ini membuat BBYB berhasil break dari harga 1.600 dan langsung naik menyentuh resisten di harga 1.800. Dan hari ini setelah pembukaan dari suspend, BBYB sempat naik di atas harga 1.800 tapi terlihat masih gagal break dan ditutup turun di harga 1.700-an. Jadi memang saat ini resisten di harga 1.800 masih gagal ditembus BBYB. Mungkin ada bilang, Pak, ini mungkin nggak pola double top karena 2 kali berusaha untuk break dari resisten masih gagal break sehingga memang masih ada potensi untuk bergerak turun. Tapi untuk memastikan bahwa ini tanda-tanda reversal trend, kita tetap harus tunggu BBYB berhasil bertahan di atas harga 1.400 atau enggak. Apabila masih bisa bertahan di atas harga 1.400, maka pola double top ini tidak terbentuk dan adanya adalah sideway. Dan untuk garis EMA 50 jika kita lihat sudah dekat dengan harga 1.000. Jadi bisa kita anggap garis EMA 50 apabila dia mulai turun akan ada di sekitar harga 1.000 ke atas. Tapi secara tren BBYB saat ini masih oke. Dan saat ini memang kenaikan beberapa hari terakhir ini karena memang masih banyak sentimen positif atau rumor-rumor tentang rencana kerjasama atau rencana perusahaan ini atau bank Neo ini ke depannya. Sehingga memang membuat banyak yang tertarik untuk membeli saham ini. Apalagi ada sekuritas yang memprediksikan bahwa saham ini akan mencapai angka 4.000. Tapi ingat, ini semua hanya rumor dan prediksi. Secara grafik, jika kita lihat, BBYB masih harus menembus harga 1.800 dan 2.000 untuk mencapai 4.000. Dan dari data broker summary, jika kita lihat, penurunan 6% ini disertai distribusi. Tapi menariknya, bisa kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi walaupun hari ini turun 6% lebih, asing terlihat masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1.400, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena memang masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini kesempatan untuk tunggu di daerah supportnya. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 1.600 atau di sekitar harga 1.400 apabila harga 1.600 terlewati. Karena memang BBYB masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1.600 ini. Atau ada bilang ada potensi untuk turun untuk menutupi gap yang sempat terbentuk pada kenaikan tinggi beberapa hari yang lalu. Tapi paling aman adalah tunggu di daerah supportnya. Apabila saham ini menyentuh atau mendekati harga support dan masih bisa melanjutkan kenaikan, baru kita ikutan entry. Apabila mau take profit, bisa take profit di harga 1.800 apabila gagal break, atau apabila berhasil break, maka target berikutnya atau resisten kuat berikutnya di harga 2.000. Selanjutnya saya menganalisa saham BABP. Hari ini BABP juga turun 6% lebih ke harga 436. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham BABP mulai bergerak sideways.
Tapi untuk tren jangka menengah memang masih bergerak uptrend karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat sebelumnya BABP bergerak sangat uptrend, berhasil break dari harga 400, lanjut naik, berhasil break dari harga 500. Tapi pada saat menyentuh harga 600, BABP gagal break dan terus bergerak turun. Bisa kita lihat selama hampir 1 minggu berikutnya terus bergerak turun. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 yang merupakan supportnya, BABP berhasil rebound. Setelah itu terus bergerak naik, bisa kita lihat berusaha untuk naik kembali di atas harga 500 yang saat ini berubah menjadi resisten, masih gagal break dan saat ini mulai turun kembali. Dan memang sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, trennya masih oke. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 6% ini pun masih disertai sedikit distribusi. Dan sama hari ini pun asing masuk dengan jumlah besar. Walaupun saham BABP bergerak turun 6% lebih. Jadi memang masih menarik untuk kita pantau. Saham BABP dan saham BBYB walaupun turun asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50, sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu di harga 400 atau di garis EMA 50 yang saat ini di harga 370. Apabila menyentuh daerah support ini dan rebound baru teman-teman entry. Untuk take profitnya tetap sama di daerah resisten di harga 500. Apabila gagal break atau apabila berhasil break maka kita jadikan resisten harga 600 untuk target take profit kita apabila masih gagal break dari resisten ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Baca. Saham Baca hari ini juga ditutup turun 6% lebih ke harga 468. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren saham ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik melewati harga resisten 600 dan terlihat masih gagal break. Dan saat ini pun saham Baca sudah turun di bawah support psikologis di harga 500. Tinggal support di EMA 50 dan 150 yang masih bertahan, dan apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 ini, maka saham Baca akan mulai bergerak downtrend. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat berada di sekitar harga 462, sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 454. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan kita lihat data broker summary, penurunan 6% ini masih disertai distribusi. Dan untuk data pergerakan asing hari ini juga melakukan distribusi. Jadi beda dengan saham BABP dan BBYB yang walaupun sama-sama turun 6% tapi asing masuk, ini asing masih keluar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham Baca masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150. Jadi setelah 2 hari turun masih ada potensi untuk lanjut turun. Dan bisa kita lihat selama ini garis EMA 50 dan 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Sebelumnya juga berusaha untuk break resisten harga 600, candlenya juga sama, shadownya sangat panjang. Di sini juga sama, berusaha untuk break, gagal terus turun. Bisa kita lihat di posisi sini berusaha untuk turun di bawah garis EMA 150, masih bisa bertahan dan rebound. Jadi teman-teman apabila mau entry membeli saham ini bisa tunggu di sekitar harga 450 sampai 455. Apabila saham Baca masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa entry. Tapi teman-teman harus hati-hati karena sampai saat ini tidak ada terlihat adanya akumulasi. Jadi bisa saja saham support di EMA 50 dan 150 gagal menahan penurunan dari saham ini. Karena apabila terkonfirmasi garis EMA 50 dan 150 gagal menahan penurunan dari saham ini, maka Baca akan mulai downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support kuat berikutnya di harga 400 di sekitar daerah sini. Jadi ingat, walaupun berhasil rebound pun teman-teman harus sangat disiplin dan target take profit di sekitar harga 500 karena apabila berhasil rebound dari support ini harga 500 akan berubah menjadi resisten. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BNBA. Saham BNBA hari ini juga turun 6% lebih ke harga 1.500. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini juga BNBA masih bergerak sideways.
karena masih gagal naik melewati resisten di harga 1700. Memang sempat berusaha untuk naik di atas harga 1800, tapi untuk harga 1700 saja ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini saham BNBA berada tepat di harga support di 1500 yang sebelumnya bisa kita lihat merupakan resisten dari saham BNBA. Untuk support MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1275 atau 1280 di sekitar daerah sini. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1040. Jadi jika kita lihat sebelumnya berusaha untuk naik di atas harga 1700, berusaha untuk break 2 kali, gagal break, sempat bertahan di atas harga 1500, setelah itu gagal bertahan, terus turun, langsung turun menembus garis EMA 50. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 150, saham ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan sebelumnya juga sama, gagal break dari garis EMA 50, tapi saat menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi memang garis EMA 150 untuk saham ini merupakan support yang sangat kuat. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat masih di sekitar harga 1040. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 6% ini pun masih disertai distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, memang saham ini masih ada potensi untuk rebound dari harga 1500, tapi untuk 1 minggu ke depan saya lihat memang masih ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 50. Sekaligus menutupin gap up yang sempat terbentuk pada saat kenaikan tinggi tanggal 20 dan tanggal 23 kemarin. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Apabila pada saat turun menyentuh daerah support ini dan masih bisa rebound, baru teman-teman entry. Dan ternyata apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya tunggu di garis EMA 150 yang memang sudah beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi bisa saja teman-teman entry di sekitar harga 1500 apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil rebound. Tapi ingat, ini resiko akan lebih besar karena harga yang teman-teman beli lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 1500 harus sangat disiplin dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten harga 1700 atau 1800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.